Halo Sobat Cupang Keren yang Keren, kita ketemu lagi di channel Cupang Keren yang Keren ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ikan cupang saya yang terkena jamur, dan ada juga cupang saya yang stres karena faktor dari air. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa Sobat untuk subscribe channel Cupang Keren yang Keren ini ya, karena nantinya akan ada video-video yang tetap informatif dan menarik untuk disimak. Oke Sobat, perlu kita ketahui juga bahwa cupang itu ternyata dia bisa sedih, bisa senang juga, kemudian juga butuh hiburan atau diajak main Sobat, biar tidak stres. Nah, kalau untuk cupang saya yang sedang stres, yang tadi saya bicarakan, contohnya seperti ini Sobat. Nah, dia stres ini. Cirinya yaitu dia tubuhnya menguncup ya. Jadi ekornya, kanal finnya dan dorsalnya itu menguncup, tidak mengembang seperti ikan cupang yang sehat. Dan dia aktif hanya di dasar soliter atau di dasar wadah cupangnya Sobat ya. Jadi dia diem aja di bawah gitu. Jadi tidak aktif gitu kan. Tidak berenang seperti ikan cupang yang sehat. Kasihan juga Sobat ya kalau misalkan ikan cupang kita stres. Kalau dari saya pribadi yang perlu kita ketahui, faktor yang menyebabkan cupang stres atau terkena penyakit yaitu kualitas air, kemudian juga cupang itu bisa terkena jamur atau bakteri. Tapi saya pribadi lebih sering karena faktor kualitas air Sobat ya. Kalau misalkan kita bertanya-tanya, kualitas air itu bukannya sama ya semua ya, karena kan namanya air pasti sama di mana-mana. Tapi menurut pendapat pribadi saya, ada perbedaan kualitas misalkan air sumur, air galon atau air mineral, dan air keran. Contohnya kalau di tempat saya gunakan air keran. Itu kualitasnya pasti berbeda juga dengan kualitas air keran di tempat Sobat lainnya. Jadi contohnya gini Sobat, kalau saya gunakan air sumur di tempat saya, kemudian Sobat menggunakan air sumur di tempat Sobat, itu pasti kualitas airnya berbeda. Antara satu sumur dengan sumur lainnya di tempat yang berbeda pasti juga kualitasnya berbeda. Contohnya juga misalkan air keran ya. Air keran saya dengan air keran Sobat, mungkin kualitas airnya dan kandungan isi airnya itu, zat-zat yang ada di dalam air itu pasti berbeda. Kemudian sebenarnya air yang bagus untuk cupang itu, kalau ngomongin pH itu berapa ya? Nah, sepaham saya itu pH yang bagus untuk cupang biasanya antara 6,8 sampai 7,5. Tapi misalkan pH-nya kurang dari 68 atau lebih dari 7,5, bagaimana itu ya? Nah, kalau saya pribadi, pH air di tempat saya setelah saya ukur biasanya itu 7,9 sampai 8,3. Itu tidak pernah sampai 6,5 meskipun sudah diberikan daun ketapang ya. Itu pH air pasti meskipun turun pasti akan berubah kembali. Tapi selain itu juga pengaruh cuaca juga Sobat ya, selain dari pengaruh air. Tapi mungkin ciri-ciri yang perlu Sobat ketahui dari cupang yang stres atau sakit ya, seperti di awal video tadi, cupang saya itu stres, dia cirinya sih kuncup ya, kayak bunga Sobat ya, kayak bunga ini kuncup.
Kemudian kalau kita lihat dari caranya berenang, itu biasanya vertikal ya. Dia lama-lama ke atas, kepala di bawah, ekornya di atas gitu. Jadi dia tidak nyaman biasanya dengan airnya. Nah, ini ikan cupang yang tadi saya di awal video ini saya coba pindahkan ke soliter yang 4 liter, juga dia tetap tidak bersemangat ya, tetap stres. Ini menggunakan air yang sama sobat ya, dari yang awal soliter saya gunakan ke soliter penyembuhan sampai ke soliter ini tetap sama. Kemudian berarti ini masalah air ya. Ini saya pindahkan lagi ke soliter 2 liter ya. Ini jangan diikuti sobat ya, jadi pindah-pindah soliter itu nggak bagus juga. Tapi ini saya sedang menyembuhkan cupang saya ini karena takutnya di soliter yang 4 liter itu terlalu besar ya. Nah, cupang juga butuh hiburan sobat, ternyata dia juga tidak bisa stres. Tapi akan saya pindahkan lagi ke soliter yang ukuran 4 liter sobat ya. Saya isi dengan daun ketapang, garam ikan, dan lain-lainnya. Nah, dia kalau berenang seperti ini, dia ini masih tidak nyaman sobat ya dengan airnya ya. Kalau kita lihat ke cupang saya yang sebelahnya sih dia aktif ya. Nah, ini cupang yang sehat, dia aktif dan tidak kuncup. Nah, dia berenang lagi sobat. Coba kita lihat pakai slow motion ya. Dia berenangnya tidak tentu arah dan biasanya cepat sobat ya. Nah, itu cirinya, salah satu cirinya juga yang saya tahu ya, yang saya paham, bahwa cupang saya ini tidak nyaman dengan kondisi atau kualitas airnya. Dan dia juga badannya kuncup ya. Dorsalnya kuncup, ekornya kuncup, kemudian analfinya juga kuncup. Dan biasanya juga seperti ini sobat ya. Dia kadang diem, kadang tidak mau diem, kayak cupang kebingungan gitu. Tapi selain itu saya contohkan juga, saya ini ada cupang saya yang terkena jamur. Saya pindahkan ke soliter yang 2 liter juga sobat ya. Saya tidak gunakan ketapang dulu karena takutnya zat dari ketapang yang seperti getahnya atau minyaknya itu takut berpengaruh juga ya. Jadi saya hanya gunakan garam ikan atau garam akuarium air tawar dan obat biru. Kemudian ini airnya juga air yang sama ya dengan cupang saya yang sebelum yang tadi yang stres. Oke sobat, kita tunggu berapa jam ya, kita lihat. 2 hours later. Oke sobat, setelah beberapa jam kita tunggu, ini saya takutkan cupang saya ini lama-lama kuncup ya. Kalau kuncup juga darinya dia terkena jamur malah jadi kuncup karena stres. Nah, kita pindahkan ke soliter yang lengkap. A few moments later. Oke sobat, ini sudah saya pindahkan ke soliter yang isinya lengkap. Ada daun ketapang, ada obat biru dan garam ikan. Kita tunggu lagi sobat ya. 20 minutes later. Alhamdulillah nih sobat, dia cupangnya sedang istirahat ya di atas daun ketapang. Kadang untuk penyembuhan juga kita perlu daun ketapang ya, tapi sekali lagi jangan gunakan batangnya, hanya daunnya saja. Oke, biarkan dia istirahat dulu sobat ya. Nanti kita lihat lagi. Two hours later. Oke sobat, alhamdulillah ikan saya tidak jadi stres. Dorsalnya pun mengembang ke atas, ekornya mengembang ke atas juga ya. Tapi tetap dorsalnya itu rusak seperti itu, sobek, itu terkena jamur sepertinya. Karena cupang saya ini tidak sedang dibreed atau tidak saya tempatkan dengan cupang lainnya ya.
tapi dia sobek seperti itu. Ini terkena jamur sepertinya. Ya alhamdulillah tidak jadi stres sobat ya. Dia semangat nih. Oke sobat, kita kembali lagi ke cupang saya yang masih stres ini. 3 days later. Oke sobat, jadi videonya saya cepetin ya sobat ya, karena kemarin ternyata sudah beberapa kali ganti air, saya sudah endapkan juga, itu tetap tidak nyaman ya cupangnya, dia tetap kuncup. Terus juga berenangnya juga tidak beraturan seperti video sebelumnya ya. Ini sekarang saya sudah menggunakan air yang baru juga, air yang saya endapkan. Dan alhamdulillah dia cocok ya dengan airnya. Dan saya coba latih dia untuk medok ya, biar gesit, biar sehat lagi dan tidak stres. Ya begitu sobat. Jadi air untuk cupang itu kualitasnya juga berpengaruh ya, sangat berpengaruh untuk cupang. Ya alhamdulillah sehat. Oke sobat, selain cupang ini saya juga ada cupang female ya, 2 ekor, juga kayaknya kurang cocok dengan kualitas airnya, karena saya gunakan airnya pada saat waktu kemarin saya gunakan juga untuk cupang yang sudah sehat tadi ya. Ternyata dalam beberapa hari malah cupang saya yang lain yang stres. Oke sobat, saya sudah buka sekatnya, dan kedua cupang ini tetap tidak memedok seperti cupang sehat ya, seperti normalnya cupang. Jadi ini 2 kuncup tapi tetap aktif ya, dan saya lihat juga alhamdulillah tidak ada jamur di badannya, di tubuh cupangnya. Jadi kemungkinan juga ini faktor air yang kurang bagus atau kurang baik atau kurang cocok untuk cupang saya ini. Cuma kesulitan di saya ini kualitas airnya kadang berubah-berubah ya sobat ya. Jadi harus ganti beberapa kali. Saya sudah coba untuk ganti dengan air galon, tapi ya kalau untuk air galon, air mineral itu biayanya cukup mahal sobat ya. Two hours later. Oke sobat, setelah beberapa jam saya ganti lagi dengan air, alhamdulillah masih ada air endapan yang bekas cupang tadi ya, yang pertama yang sudah sehat. Kemudian saya gunakan di kedua cupang ini, alhamdulillah sudah pada bergaya ya, sudah pada medok, ekornya juga mengembang sempurna, dorsalnya mengembang sempurna, analfinnya juga. Alhamdulillah sobat, ini mereka sudah tidak stres lagi dan cocok dengan kualitas airnya. Nah, jadi itu mungkin sobat ya. Jadi kalau untuk saya pribadi, kualitas air sih yang menjadi permasalahan terbesar, karena air di tempat saya ini atau di wilayah saya ini kadang berubah-berubah ya. Maksud berubah artinya kadang bau besi ya, kadang berbau ya, bau besi, kadang juga coklat, kadang jernih. Kemudian meskipun saya sudah tambahkan daun ketapang, itu tetap saja ya
Oke sobat, alhamdulillah cupangnya sudah sehat dua-duanya ya, tidak stres lagi, sudah aktif kembali dan sudah gesit kembali berenangnya. Mungkin itu dulu ya sobat ya, informasi yang bisa disampaikan. Tapi yang paling penting untuk penyembuhan ikan itu, jangan lupa pertama itu air yang sudah diendapkan 1 malam, kemudian garam ikan atau garam akuarium air tawar, kemudian juga daun ketapang. Dan semuanya ini atau ketiganya ini jangan terlalu overdosis ya sobat ya. Jadi sesuai dengan volume air yang kita gunakan. Jadi jangan terlalu berlebihan juga karena ingin cupang kita cepat sembuh. Nah juga harus kita perhatikan ya, air mau dari air keran, air sumur itu harus kita endapkan dulu 1 malam sobat ya. Jadi biar zat-zat yang kurang bagus itu mengendap di bawah. Oke, selain itu juga ada penyakit cupang namanya sisik nanas atau dropsy ya sobat ya. Itu dia disebabkan oleh bakteri dari pakan biasanya sih, pengalaman saya. Itu sudah masuk ke pencernaan si cupang, jadi agak sulit. Kalau solusinya, I surrender! oke sobat cupang, kalau untuk dropsy saya nyerah karena sudah beberapa kali saya juga pernah menyembuhkan ikan cupang saya yang terkena dropsy. Itu hampir ada 6 cupang ya, sedih juga karena saya sudah pakai Melavik, sudah pakai obat biru dan obat ikan lainnya, tetap tidak bisa terselamatkan karena agak sulit ya sobat ya, karena itu sudah bakterinya tuh sudah ada di dalam perut si ikan cupangnya. Jadi ya untuk dropsy saya tidak ada solusinya. Oke sobat, mungkin segitu dulu video kita tentang pembahasan ikan cupang yang stres atau yang sedang sakit dan bagaimana cara menyembuhkannya. Jangan lupa untuk subscribe selalu di channel Cupang Keran yang keren ini ya sobat ya. Sampai jumpa di video berikutnya, tentunya dengan informasi dan tips yang menarik. Salam cupang Indonesia.